Halo, selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mengajak Anda untuk berbicara mengenai tanggapan atas komen-komen terhadap kajian-kajian Al-Quran. Bukan hanya kajian Al-Quran yang kami lakukan, tetapi kajian Al-Quran yang lain juga ya. Nah, jadi ada komen-komennya itu, ya, komen-komennya itu yang mau kita tanggapi, ya. Nah, sebelumnya kami mohon dukungannya untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan untuk tombol like-nya. Baik, sebagaimana yang diketahui, kalau terhadap kajian-kajian Al-Quran itu, komen-komen itu selalu terarah kepada bahasa Arab, ya. Nah, itu. Sehingga kami bertanya, ada apa dengan bahasa Arab itu? Ya, ada apa sebenarnya? Jadi sebagaimana yang diketahui, terhadap kajian-kajian Al-Quran yang tidak menyenangkan umat Islam, ya, itu selalu saja fokus arahnya itu adalah bahasa Arab, ya. Jadi mereka melupakan esensi dari kajian tersebut, tetapi mereka lebih fokus mengomentari tentang bahasa Arabnya. Mereka mengatakan, kalian tak mengerti bahasa Arab. Lantas ada yang menyuruh, menyarankan harus belajar bahasa Arab. Ya, ada yang menjelaskan bahwa makna bahasa Arab tidak sama persis. Ya. Baru-baru ini ada seorang yang memberi komentar di salah satu channel video saya. Dia mengatakan begini, yang namanya Al-Quran itu bahasa Arab, bukan terjemahannya. Terjemahan berguna bagi yang tak mengerti bahasa Arab, tetapi maknanya tak bisa persis sama. Dan komen-komen lain yang sejenisnya. Intinya itu mereka tidak membahas esensi dari kajian tersebut. Jadi substansi kajian Al-Quran itu mereka tinggalkan. Karena apa? Karena mereka tidak menyukainya. Lantas menyalahkan kajian itu dengan berdasarkan bahasa Arab. Nah, ini yang sering kali terjadi. Tapi hanya sebatas itu saja, hanya sebatas soal bahasa Arabnya saja. Nah, terkait komen-komen tersebut, saya hanya mau sekedar memberi tanggapan, ya. Baik. Jadi, jika ada yang salah soal bahasa Arab dalam kajian itu, seharusnya umat Islam ini menunjukkan dan menjelaskan bahasa Arabnya itu yang benar tuh bagaimana, ya. Jadi seharusnya menunjukkan kepada kami yang benar itu seperti apa. Di mana letak kesalahan kajian tersebut? Bukan hanya sekedar menyalahkan kami dengan mengatakan tak mengerti bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab, makna bahasa Arab tidak sama persis, dan bla 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 segalanya. Harus tunjukkan. Ya, tetapi kan faktanya ini tidak pernah dilakukan. Maka kami berpikir jangan-jangan umat Islam ini takut akan kebenaran sehingga kebenaran itu disingkirkan, lari dari kebenaran. Ya, itu. Jika ada yang salah soal bahasa Arab dalam kajian, maka bisa dikatakan juga terjemahannya juga salah. Ya. Ya memang kami berdasarkan terjemahan Al-Quran. Ya. Seandainya kajian
yang berdasarkan terjemahan itu salah, maka haruslah dikatakan juga terjemahannya salah. Dan jika terjemahannya itu salah, maka bisa dikatakan ulama yang penterjemah ini juga salah. Dan jika demikian, ini secara tidak langsung, secara tidak langsung orang-orang tersebut mau mengatakan bahwa ulama itu tidak paham bahasa Arab atau jangan-jangan ulamanya bodoh. Ya. Jadi kalau memang ada yang salah dalam bahasa Arab, harusnya tunjukkan, jangan hanya berkoar-koar. Baik, yang sangat menarik, saya mengenal beberapa nama ahli dan mereka berasal dari latar belakang budaya Arab, misalnya seperti Dr. Ahmed Said Mahmud Al-Kimi, Faraj Fauda, Ibn Waraj, dan masih banyak contoh-contoh lain, nama-nama lain. Mark Garbiel ini dulu seorang Muslim, dia dulu guru besar sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam di Universitas Al-Aqsa di Mesir, Kairo. Ya. Nah, mereka ini ada sebagai memang orang Arab sendiri, ya. Mereka lahir tumbuh besar dalam budaya Arab. Ya. Nah, mereka sepakat mengatakan bahwa bahasa Arab Al-Quran itu kacau. Ya. Mereka sendiri mengakui kok. Ya, mereka sendiri mengakui bahwa bahasa Arab Al-Quran itu kacau. Ya, contohnya saja, kata aku dalam Al-Quran itu bisa diterjemahkan sebagai Allah, bisa diterjemahkan juga sebagai Muhammad. Itu bagaimana mungkin bisa terjadi? Kata aku itu, aku itu terjemahan. Kalau dalam bahasa Arabnya memang saya tidak tahu. Tetapi apapun bahasa Arabnya, kata aku itu merujuk kepada orang pertama, orang yang berbicara. Ya kan? Kalau keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, harusnya aku itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Muhammad. Karena Muhammad itu adalah orang kedua, lawan bicara Allah. Ya. Demikian juga dengan kata engkau. Kata engkau itu kadang diterjemahkan sebagai Allah, kadang diterjemahkan sebagai Muhammad. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apapun bahasa Arabnya, kata engkau itu adalah orang kedua, lawan bicara. Tidak mungkin itu merujuk kepada Allah yang berbicara. Dan disinilah letak kekacauan bahasa Arab Al-Quran itu. Dan ini tidak disadari oleh umat Islam. Karena apa? Karena itu tidak menyenangkan hatinya. Jadi berdasarkan selera, mari gunakan akal sehatmu untuk beriman. Sekian dan terima kasih.